Jemaat GBI Sungai Yordan Taman Ratu, kami berdua ingin mengucapkan Selamat Natal dan menyambut tahun baru. Tuhan Yesus memberkati. Halo Bapak Ibu yang terkasih, saya dan istri mengucapkan Selamat Natal dan menyambut tahun baru. Tuhan Yesus memberkati. Kami dari tim PW Sungai Yordan mengucapkan Merry Christmas and Happy New Year. Hai semuanya, kami mengucapkan Selamat Natal dan menyambut tahun baru. Tuhan Yesus memberkati. Bye. Kami dari tim doa mengucapkan Selamat Natal dan tahun baru 2021. Tuhan Yesus memberkati. Hore! Hai Novi, apa kabar? Wih, gue seneng lihat lu deh. Aduh, kita udah lama gak ketemu ya. Natalan nih hari ini. Tuh, lagi masa kayak begini nih, Nov. Aduh, kita harus bersemangat dan sukacita, Nov. Pandemi gini kita tetap harus sukacita. Pasti. Sukacita di dalam Tuhan senantiasa ya. Betul. Sekarang kita ngucapin Natalan yuk. Yuk. Nya, Babe. Engkong, Encing. Kita mau berdua mau ngucapin Selamat Hari Natal Dan tahun baru. Tuhan Yesus memberkati. God bless you. Kami Pembina Starkids mengucapkan Selamat Natal dan Tahun Baru 2021. Biar Immanuel selalu menyertai kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Yeay! We wish you Merry Christmas. We wish you Merry Christmas. We wish you Merry Christmas and Happy New Year. Kami dari tim Praise and Worship GBI Sungai Yordan mengucapkan Selamat Hari Natal dan selamat menyambut tahun baru 2021. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu, Jemaat GBI Sungai Yordan yang saya kasihi. Kita patut mengucap syukur kepada Tuhan bahwa saat ini kita masih diberikan kesempatan untuk beribadah dalam ibadah Natal secara online. Mari saya mengajak Bapak Ibu untuk kita berdoa bersama-sama. Bapa dalam surga, segala puji syukur kami naikkan kepada Engkau ya Tuhan. Kalau sampai saat ini kami diberikan kesempatan untuk beribadah kepada Engkau dalam perayaan Natal ini. Kami mengucap syukur atas segala kebaikan-Mu, kami mengucap syukur atas segala kemurahan-Mu, terlebih kami mengucap syukur atas segala kasih-Mu yang Kau nyatakan, di mana Engkau meninggalkan tahta-Mu di surga, turun ke dalam dunia menjadi manusia untuk mencari kami yang terhilang, untuk menyelamatkan kami orang yang berdosa. Terima kasih Tuhan atas kasih-Mu yang besar yang kami boleh alami dalam hidup kami. Kami berdoa untuk ibadah ini, biarlah hadirat-Mu kami boleh rasakan Tuhan. Semua jemaat-Mu yang hadir di rumah-rumah, mereka boleh merasakan hadirat-Mu Tuhan. Dan biarlah lewat pujian yang kami sampaikan, boleh menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu dan berkenan kepada Engkau. Kami berdoa khususnya buat hamba-Mu, Bapak Pendeta Ara Syahaan yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Dan juga kepada hamba-Mu, Gembala kami yang kami kasihi, Bapak Pendeta Marsudi Hardono yang akan menyampaikan renungan Natal. Kiranya Tuhan memberikan hikmat dan marifat kepada hamba-Mu ini ya Bapak. Supaya apa yang disampaikan lewat firman-Mu dan juga lewat renungan Natal, semuanya Tuhan urapi dan berasal daripada isi hati-Mu ya Bapak. Sehingga menjadi berkat bagi kami semua Tuhan. Sehingga tidak ada satupun di antara kami yang tidak dijamah oleh kebenaran firman-Mu Tuhan.
Biarlah semua umat boleh merasakan hadirat-Mu, boleh bersuka cita Tuhan dalam Engkau, dan kami boleh mendapat berkat dari perayaan ini. Terima kasih Bapak, kami serahkan ibadah ini dari awal pertengahan sampai akhirnya ke dalam tangan-Mu, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Juru Selamat kami buka ibadah ini. Haleluya. Amin. Shalom. Merry Christmas. Yesus lahir buat saudara dan saya, katakan amin. Tuhan lahir untuk saudara dan saya. Lahir di hati saudara. Amin. Dan hari ini kita meninggikan Tuhan, Raja di atas segala raja. Berikan sorak-sorai bagi Tuhan kita yang dahsyat dan luar biasa. Haleluya. Terpujilah Tuhan selama-lamanya. Engkau luar biasa Tuhan. Haleluya.
give you praise. Gloria, besar Tuhan, ditinggikan di atas segalanya. Gloria, besar Tuhan, ditinggikan
surga bergema, lahir Raja mulia, damai dan sejahtera turun dalam dunia. Bangsa-bangsa bangkitlah dan bersoraklah serta bermaklumkan kabar baik, lahir Kristus Raja. Kita surga bergema, lahir Raja mulia. Mari berikan sorak-sorai bagi Tuhan kita yang luar biasa. Surga bergema, lahir Raja mulia, damai dan sejahtera turun dalam dunia. Bangsa-bangsa bangkitlah dan bersoraklah serta bermaklumkan kabar baik, lahir Kristus Raja. Kita surga bergema, lahir Raja mulia. Kita surga bergema, lahir Raja mulia, damai dan sejahtera turun dalam dunia. Bangsa-bangsa bangkitlah dan bersoraklah serta bermaklumkan kabar baik, lahir Kristus Raja. Kita surga bergema, lahir Raja mulia. Kita surga bergema, lahir Raja mulia. Kita surga bergema, lahir Raja mulia. Berikan sorak-sorai bagi Tuhan kita yang dahsyat dan luar biasa. Boleh katakan amin. Mari berikan sorak-sorai bagi Tuhan kita yang luar biasa, yang dahsyat. Saya percaya sampai hari ini Dia akan melakukan hal yang luar biasa atas kehidupan saudara. Mujizat yang luar biasa, katakan haleluya. Dia Alfa dan Omega, Dia awal dan yang akhir. Kuasa-Mu tidak terbatas Tuhan. Sebelum dunia ini ada, kuasa-Mu telah terbenam. Sepanjang sejarah manusia, tak ada yang sanggup menyangkali Kau Alfa Omega, Tuhanku luar biasa. Berbuat
Katakan haleluya. Hai mari berhimpun dan bersukaria, turun semua ke Marilah tanda Tuhan Allah surga, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Hai mari berhimpun dan bersukaria, turun semua ke Bethlehem. Marilah
The Lord bless you and keep you. Make his face shine upon you and be gracious to you. The Lord turn his face toward you and give you peace. The Lord bless you and keep you. Make his face shine upon you and be gracious to you. The Lord turn his face toward you and give you peace.
kasih untuk berkat-Mu atas kami. Terima kasih Tuhan. The Lord bless you and keep you. Make His face shine upon you and be gracious to you. Lord, turn His face toward you and give you peace. One more time. The Lord bless you. The Lord bless you and keep you. Make His face shine upon you and be gracious to you. Lord, turn His face toward you and give you peace. Say amen, amen, amen. Mari berikan sorak-sorai bagi Tuhan kita yang luar biasa, yang memberkati saudara dan saya malam hari ini. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terpujilah nama Tuhan selama-lamanya. Haleluya, haleluya. Amin, amin, amin. Shalom, senang bisa berjumpa dalam ibadah khusus buat kita hari ini. Hari ini kita merayakan Natal. Tanpa sadar kita akan mengakhiri juga tahun 2020 dan kita akan memasuki tahun 2021. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Tapi dengan kelahiran Tuhan Yesus memberikan kepastian bagi kita. Karena kita percaya Immanuel, Dia menyertai kita, itu merupakan modal bagi kita dalam merayakan Natal ini dan juga dalam mengakhiri dan memasuki 2021. Kita berdoa sejenak. Ya Tuhan, kami bersukaria, bersyukur bersama jemaat boleh merayakan hari Natal hari ini. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setia Tuhan. Dan kami juga bersyukur sepanjang tahun Tuhan menyertai kami. Terima kasih Tuhan buat pemeliharaan-Mu. Dan saatnya berfirman buat kami di hari Natal ini. Biarlah berkat Natal itu turun atas setiap pribadi, keluarga, dan juga bagi teman sahabat daripada kami. Kami bersyukur dalam nama Yesus. Amin. Senang bisa berjumpa dalam ibadah khusus buat kita di hari Natal ini. Cukup lama kita tidak ketemu, tapi Tuhan mempertemukan kita dalam ibadah spesial, ibadah Natal buat kita semuanya. Bagaimana kabar di rumah? Bagaimana kesehatan kita, keluarga? Percayalah pada Tuhan, jangan takut, tetaplah bersemangat, karena kita percaya semua boleh berubah, tapi kasih setia Tuhan tidak pernah berubah bagi kita semuanya. Tema firman Tuhan yang akan kami sampaikan buat kita di hari Natal ini adalah Immanuel.
Firman Tuhan kami ambil dari Matius pasal yang pertama, ayat yang ke-23. Mari kita ambil Alkitab kita, kami akan membacakannya untuk kita saat ini. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Sungguh luar biasa kasih Tuhan kepada kita. Kalau kita bisa ada sampai hari ini karena anugerah Tuhan. Immanuel, itulah judul atau tema Natal kita untuk tahun ini. Natal artinya lahir. Jadi kalau kita merayakan Natal saat ini, kami pastikan ini kita sedang merayakan hari kelahiran daripada Tuhan kita Yesus Kristus. Yang kami mau ingatkan kita sebelum kita masuk lebih dalam menggali firman Tuhan dari Matius pasal pertama ayat 23 yang kami sudah bacakan buat kita di hari Natal ini, bahwa Yesus yang kita rayakan hari ini kelahirannya, dia tidak bayi lagi. Bahkan kami pastikan dia tidak lama lagi akan datang. Oleh karena itu kami mendorong kita biar kesempatan Natal yang kita rayakan hari ini sebagai introspeksi diri, karena Alkitab katakan segala tulisan yang diilhamkan Allah bermanfaat untuk mengajar, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, dan menuntun orang kepada kebenaran. Apa artinya mengintrospeksi diri? Kita bersukacita merayakan Natal, tapi juga biarlah kita sekaligus mempersiapkan diri kita untuk menyongsong dia yang akan datang. Kalau dia datang, dia tidak akan datang sebagai bayi lagi, tapi dia akan datang untuk menjemput kita saleh-salehnya, karena dia ingin di mana dia ada, kita juga ada bersama-sama dengan dia. Kalau dia datang, nanti dia akan menjadi hakim atas dunia ini dan juga sekaligus menjadi King of King. Kalau kita pelajari Alkitab kita dengan rendah hati, paling sedikit ada 3 tujuan kelahiran Tuhan Yesus ke dalam dunia ini. Yang pertama adalah untuk menyelamatkan orang yang berdosa. Alkitab katakan sungguh besar kasih Allah atas dunia ini, sehingga diberikannya anaknya yang tunggal, supaya barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Tidak ada lagi harapan bagi manusia itu, karena upah dosa adalah maut. Hanya kematianlah bagian daripada manusia itu. Tapi Allah sangat mengasihi manusia itu. Kenapa kami katakan Allah sangat mengasihi manusia itu? Allah berinisiatif mengutus Yesus datang ke dalam dunia ini. Untuk apa? Dia datang ke dalam dunia ini untuk menyelamatkan kita, orang yang berdosa. Jadi ini merupakan kabar sukacita. Jadi kami pesankan buat kita, andaikan pun tidak ada baju baru, tidak apa-apa. Andaikan pun tidak ada kue, tidak apa-apa. Yang penting apa yang terjadi, Yesus lahir dalam hidup kita, dan kita boleh menerima keselamatan yang Tuhan berikan kepada kita. Kalau itu yang kita lakukan, kami percaya Desember boleh berlalu, damai sukacitanya tetap tinggal dalam kehidupan kita.
Immanuel, itulah tema atau judul khotbah kita di hari Natal ini. Nah, tadi kami katakan ada 3 tujuan kedatangan Tuhan Yesus ke dalam dunia ini. Pertama, untuk menyelamatkan orang berdosa. Upah dosa maut, hanya kematianlah yang menjadi bagian daripada manusia itu karena dosa dan pelanggarannya. Tetapi Tuhan sangat mengasihi kita. Dia datang ke dalam dunia ini dengan meminjam kandungan seorang putri yang bernama Maria. Ingat, Maria mengandung dari Roh Kudus. Maria mengandung bukan hasil dari hubungan suami istri, bukan. Dan apa yang terjadi? Maria mengandung 9 bulan, akhirnya Maria melahirkan. Tahukah kita, Maria melahirkan bayi Tuhan Yesus bukan di istana, tetapi di kandang domba. Apakah Tuhan tidak bisa lahir di istana? Bisa kalau dia mau. Tetapi sorga menetapkan Tuhan Yesus harus lahir di kandang domba. Apa artinya? Kami pastikan kelahiran Tuhan Yesus merobohkan semua kasta-kasta yang dibangun oleh keangkuhan manusia. Dia lahir menjadi contoh bagi kita. Dia lahir dalam kesederhanaan di kandang domba supaya semua orang bisa berjumpa dengan dia. Yang kaya, yang miskin, yang pandai, yang bodoh bisa berjumpa dengan dia. Tidak ada hambatan. Jadi kalau kita tidak punya baju baru di rumah, jangan kecil hati. Kalau kita tidak punya makanan, tidak punya roti, jangan kecil hati. Kami mau katakan, Yesus datang untuk kita juga. Oleh karena itu kami mau katakan, rayakan Natal tahun ini bukan karena hal-hal yang lahiriah, tapi karena kita mengerti bahwa Yesus datang untuk menyelamatkan kita. Kita bersuka cita bukan karena hal-hal yang lahiriah, tapi karena keselamatan yang pasti yang kita dapat melalui Yesus Kristus Tuhan. Jadi kelahiran Tuhan Yesus ke dalam dunia ini memberikan pengharapan bagi orang yang berdosa. Kita yang tadinya harus mati dan binasa karena perbuatan dosa yang kita lakukan, akhirnya ada jaminan keselamatan yang pasti yang Tuhan berikan kepada kita, bagi kita yang percaya kepadanya. Karena itu kami mau tantang kita, kalau kita belum percaya di hari Natal ini, ambillah keputusan untuk percaya pada Yesus. Undang dia dalam hati kita. Kalau itu yang kita lakukan, kami percaya di hari Natal ini kau orang yang paling berbahagia. Walaupun tidak punya apa-apa, tapi keselamatan pasti menjadi milik bagian kehidupan kita. Yang kedua yang kami mau bagikan buat kita, untuk apa Tuhan Yesus datang ke dalam dunia ini? Tadi yang pertama untuk menyelamatkan orang yang berdosa. Yang kedua adalah untuk membinasakan pekerjaan daripada si iblis. Jelas dikatakan, Alkitab katakan bahwa dia datang untuk membinasakan pekerjaan daripada si iblis. Untuk inilah anak Allah itu dinyatakan, yaitu untuk membinasakan pekerjaan daripada iblis. Oleh karena itu apa yang terjadi? Ini merupakan kabar baik bagi kita. Udah terlalu lama kita dijajah oleh iblis.
Tapi apa yang terjadi, Yesus datang ke dalam dunia ini untuk membinasakan pekerjaan daripada si iblis. Karena itu di hari Natal ini seharusnya kita bersuka cita. Jangan lagi kita berbuat dosa. Tapi tidak sedikit orang di hari Natal justru berbuat dosa. Tapi dalam tahun ini bertekadlah, ambil keputusan. Natal ini yang namanya minuman keras jangan kita sentuh lagi. Jangan mabok-mabokan lagi. Tetapi sebaliknya, jadilah terang. Sehingga apa yang terjadi, kita akan lihat nama Tuhan dipermuliakan. Kalau kita mau jujur, makna Natal sudah bergeser. Kalau kita mau jujur. Kalau kita tanya ke banyak orang, Natal identik dengan pesta-pesta. Natal identik dengan hura-hura. Natal identik dengan mabok-mabokan. Kami pastikan kalau dunia memaknai Natal dengan hal-hal yang bersifat duniawi, itu tidak lepas daripada kesalahan kita. Apa artinya tidak lepas daripada kesalahan kita? Karena kita tidak bisa menampilkan arti Natal yang sesungguhnya. Tadi kami katakan, Natal artinya lahir. Siapa yang lahir? Yesus. Untuk apa dia lahir? Untuk menyelamatkan orang yang berdosa. Dan yang kedua, untuk membinasakan pekerjaan daripada si iblis. Tapi tidak sedikit kita, ya di hari Natal yang kita tampilkan adalah foya-foya, mabok-mabokan. Kami mau katakan sehingga dunia menangkapnya bahwa Natal itu ya hura-hura. Padahal apa yang terjadi, Tuhan Yesus kalau kita perhatikan 2000 tahun yang lalu, Alkitab mencatat dia lahir dalam kesederhanaan. Mungkin kita berkata, tapi Pak, kita kan bersuka cita. Betul, kita bersuka cita. Tapi seharusnya tidak menyimpang daripada firman. Seharusnya firman jadi acuan kita. Kalau betul yang kita lakukan untuk menyenangkan dia yang pernah lahir, untuk menyelamatkan kita, seharusnya kita harus tahu seleranya. Kita harus tahu apa yang menjadi kesukaannya. Apa yang kita buat belum tentu menyenangkan Tuhan, tapi apa yang dia suruh kita buat, itulah yang menyenangkan akan hati Tuhan. Jadi di hari Natal tahun ini, mari kita merayakan Natal lebih bermakna. Yesus datang yang kedua untuk membinasakan pekerjaan daripada si iblis. Karena itu jangan kasih kesempatan sedikit pun ya untuk si iblis mendapatkan keuntungan di hari Natal. Tapi justru kita mempermuliakan Tuhan. Kita menyatakan kasih Tuhan di tengah-tengah dunia yang sedang membutuhkannya pada hari-hari ini. Lakukan ini, sehingga pada akhirnya kita bisa melihat Natal didudukan kembali pada dudukannya yang semula. Dulu saya tinggal di daerah Otista, di daerah Cawang sana. Ada satu daerah di sana namanya Kebun Sayur. Kalau Natal seperti sekarang ini, orang suka mengunjungi rumah-rumah orang-orang Kristen. Orang-orang kampung, karena di sana sebagian masih kampung, datang. Dan kita sambut dengan sukacita. Apa yang ada kita keluarkan. Kita kasih kue, kita kasih sirup. Nanti dari mereka ada yang menyeletuk. Mereka bilang, "Om, nggak ada minuman yang lain." Lantas kita tanya, "Oh, kamu tidak minum sirup? Kamu mau minum air putih?" Lantas dia bilang, "Om, nggak ada yang lain."
kok di sana tadi kita pergi di sebelah sana minumannya lain, ada bintang-bintangnya gitu. Saya berpikir waktu mereka berkata begitu, kenapa mereka mengidentikan Natal dengan hal-hal yang duniawi seperti begitu? Jawabannya seperti kami sampaikan tadi, tidak lepas daripada kesalahan kita. Kita tidak pernah memberikan contoh yang benar. Oleh karena itu kami mau mengajak kita, bertekadlah dalam tahun ini. Mari kita merayakan Natal dengan benar, sehingga dunia boleh mendudukan Natal pada tempatnya. Kalau kita ke Filipina bulan Oktober sudah heboh. Ya, kalau kita ke Singapura ya bulan November sudah meriah. Ya, kenapa begitu? Kami pastikan karena bagi mereka Natal itu bisnis. Jangan berpikir bahwa yang mereka buat itu hiasan-hiasan adalah untuk menghormati Yesus. Tidak. Bagi mereka Natal itu bisnis. Oleh karena itu apa yang terjadi? Ini saatnya mari kita memaknai Natal dengan benar. Secara pribadi saya senang dengan tema yang diangkat oleh gereja kita dalam Natal tahun ini, yaitu Immanuel. Seharusnya ini penting kita ingat untuk mengakhiri tahun ini dan memasuki tahun 2021. Kita nggak tahu apa yang akan terjadi. Tidak tahu. 2021 masih tahun misteri bagi kita. Tapi kalau kita ingat Immanuel, yang artinya Tuhan menyertai kita, kita nggak perlu takut. Tidak ada hidup yang paling safe kecuali Tuhan menyertai kita. Oleh karena itu, mari kita kembali pada tujuan Natal yang sesungguhnya, sehingga pada akhirnya segala kemuliaan untuk Tuhan, segala hormat untuk Tuhan. Sadar atau tidak, banyak kali ya kita merayakan Natal, kita melakukan hal-hal yang menyakiti akan hati Tuhan. Udah tiba saatnya, mari kita kembali pada Natal yang sebenarnya. Kalau ini yang kita lakukan, kita akan lihat nama Tuhan akan dipermuliakan. Jadi kami pastikan, yang pertama, tujuan Natal itu terjadi, Tuhan datang untuk menyelamatkan orang yang berdosa. Yang kedua, untuk membinasakan pekerjaan daripada si iblis. Tadi kami katakan dalam 1 Yohanes 3:8, untuk inilah anak Allah itu dinyatakan, yaitu untuk membinasakan pekerjaan daripada si iblis. Jadi seharusnya kita bersukacita di hari Natal. Kenapa? Karena iblis dikalahkan. Tuhan Yesus menyelamatkan kita. Dan Tuhan berkomitmen menyertai kita. Dan itu menjadi modal dalam kehidupan kita. Di tengah-tengah ketidakpastian, kita akan melangkah dalam kepastian. Sehingga kita bisa berkata, bersama Yesus kita bisa. Bersama Yesus kita mampu. Bersama Yesus kita lakukan perkara yang besar. Yang ketiga, yang terakhir, yang kami mau sampaikan buat kita, makna Natal yang sesungguhnya, Yesus datang ke dalam dunia ini untuk mendudukan kita pada dudukan kita yang semula. Apa artinya untuk mendudukan kita pada dudukan yang semula? Natal mengembalikan kita pada fitrahnya kita, pada tujuan hidup kita yang semula. Oleh karena itu kami mau katakan kabar baik. Alkitab katakan, aku datang supaya domba-dombaku memiliki hidup dan memilikinya di dalam segala kelimpahan. Dikatakan jelas dalam Yohanes pasal 10 ayat 10. Oleh karena itu, ayo
Ada kepastian bagi kita yang percaya pada Yesus. Karena semua boleh berubah. Alkitab katakan Yesus Kristus tetap sama dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Karena itu kami mau mengajak kita, undanglah Yesus di dalam rumah tangga kita. Undanglah Yesus di dalam hati kita. Kalau 2000 tahun yang lalu dia mengetuk semua pintu, tidak ada yang memberi tempat untuk Maria melahirkan. Tidak ada. Sehingga Yesus lahir di kandang domba. Kami tidak tahu apakah malam hari ini ada tempat dalam rumah tanggamu bagi Yesus. Ada tempat dalam hatimu bagi Yesus. Tuhan mengetuknya. Dan kami berdoa supaya kita menyambut Natal berbeda dari tahun-tahun yang sebelumnya. Dan kita mau berkata, Immanuel, Tuhan menyertai kita. Undanglah dia. Kalau itu yang kita lakukan, gak ada yang kita takutkan dalam hidup ini. Karena di dalam dia tersedia seluruh jaminan untuk kehidupan kita, baik untuk hari ini maupun untuk masa yang akan datang. Karena percaya atau tidak, di dalam Yesus berdiam secara jasmania seluruh kepenuhan kealahan. Kami simpulkan firman Tuhan buat kita hari ini. Immanuel, Tuhan menyertai. Ada 3 hal yang kami mau sampaikan buat kita saat ini. Yesus datang untuk menyelamatkan orang yang berdosa. Yang kedua, Yesus datang untuk membinasakan pekerjaan daripada si iblis. Yang ketiga, Yesus datang untuk mendudukan kita pada dudukan kita yang semula. Kita dikembalikan pada fitrahnya kita. Kami tantang kita, hadirkan Yesus dalam hatimu, dalam rumah tanggamu, sehingga ada jaminan bagi kita mulai hari ini sampai selama-lamanya. Immanuel, kita berdoa. Ya Tuhan, tanamkan firman-Mu dalam kehidupan kami di hari Natal ini. Biarlah Natal tahun ini membawa semangat baru, membawa pemulihan, membawa sukacita. Karena Immanuel, Engkau berkomitmen menyertai kami. Berkatilah jemaat-Mu. Kami mendoakan, biar Tuhan menyertai jemaat-Mu mengakhiri tahun ini dan memasuki tahun yang baru. Kami tidak tahu apa yang terjadi, tapi sesuai dengan tema Natal kami, Immanuel, Tuhan, Engkau tidak pernah ingkar janji. Berkatilah setiap pribadi, berkatilah setiap keluarga, berkatilah jemaat-Mu, berkatilah Tuhan. Kami percaya janji-Mu iya dan amin. Kami bersyukur, kami berdoa dalam nama Yesus. Amin. Terima kasih untuk berkat-Mu atas kami. Terima kasih Tuhan. The Lord bless you and keep you. Make His face shine upon you and be gracious to you. Lord, turn His face toward you and give you peace. One more time. The Lord
bersorak-sorai bagi Tuhan kita yang luar biasa. Yang memberkati saudara dan saya hari ini. Shalom, jemaat GPI Sungai Yordan Taman Ratu yang kami kasihi. Tanpa terasa, hari ini kita bisa merayakan Natal bersama. Namun karena pandemi, kita tidak merayakan seperti yang sudah-sudah di gedung yang megah, dengan suasana dan upacara yang megah, yang meriah. Tapi kita adakan atau kita rayakan secara online di rumah-rumah, secara dengan suasana yang sederhana, upacara yang sederhana. Tapi saya yakin meskipun demikian, tidak akan mengurangi sedikit pun pengagungan kita kepada Tuhan. Di dalam kesempatan ini, saya akan menyampaikan renungan singkat yang saya ambil temanya adalah Emmanuel. Firman Tuhan saya ambil dari Matius 1 ayat 23 yang berbunyi demikian. Sesungguhnya anak dara itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki dan mereka akan menamakan dia Emmanuel yang berarti Allah menyertai kita. Ketika saya merenungkan firman Tuhan ini, saya sangat-sangat terkagum akan kasih Allah yang begitu luar biasa, yang di luar akal manusia. Bagaimana tidak, Dia adalah Allah yang maha kuasa, Allah yang maha tinggi, Allah yang maha kudus. Dia mau merendahkan dirinya menjadi manusia dan dilahirkan di kandang yang hina. Kemudian setelah Yesus tiba waktu melayani, Yesus juga tidak segan-segan untuk duduk bersama-sama dan makan bersama-sama dengan orang-orang yang berdosa dan pemungut cukai. Ketika ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi itu melihat Yesus duduk bersama, makan bersama dengan orang berdosa dan pemungut cukai, mereka heran dan mereka bertanya kepada murid-murid Yesus, mengapa ia duduk dan makan bersama-sama dengan orang berdosa dan pemungut cukai? Yesus kemudian mendengarnya dan berkata kepada mereka, di dalam Markus 2 ayat 17 dikatakan demikian. Yesus mendengarnya dan berkata kepada mereka, bukan orang yang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa. Nah saudara kasih Tuhan, apa yang Yesus perbuat ini sebenarnya adalah merupakan penggenapan dari nubuatan Yesaya yang disampaikan sebelum jauhnya, kurang lebih 700 tahun yang lalu. Dan kemudian dikutip oleh Yesus ketika Yesus membacakan di rumah ibadat. Sebagaimana kita bisa baca dalam Lukas 4 ayat 18-19 yang berbunyi demikian. Roh Tuhan ada padaku, oleh sebab ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin, dan ia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang tertindas, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Saudara dikasihi Tuhan, inilah makna Natal yang sebenarnya atau yang sesungguhnya. Yang intinya bahwa Yesus datang ke dunia ini, lahir menjadi manusia untuk menyampaikan kabar baik dan kemudian memberitakan tahun pembebasan untuk seluruh bangsa. Sebagaimana juga pada waktu malaikat memberitahukan pada para gembala di dalam Lukas 2 ayat 10-12 dikatakan demikian. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Yesus di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan kain lampen dan terbaring di dalam palungan. Dan saudara kasih, yang luar biasa, bahwa di dalam Yohanes 2 ayat 12 dikatakan
bahwa semua orang yang menerima dan percaya kepadanya diberinya kuasa menjadi anak-anak Allah. Kemudian juga di dalam Matius 28 ayat 20, sebelum Yesus naik ke surga, Yesus berjanji bahwa dia menyertai kita dan senantiasa sampai kepada akhir zaman. Sesuai dengan nama yang diberikan oleh orang tuanya, namanya disebut Emmanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Demikianlah renungan singkat saya pada Natal ini. Saya berharap bisa mengingatkan kita semua bahwa apabila sekarang kita ini bisa menjadi anak-anak Allah, itu karena peristiwa Natal. Sebagai bukti bahwa kasih Allah yang begitu besar, sehingga dia mau mendatang menjadi manusia, lahir di bumi ini untuk menyelamatkan kita. Karena itu, marilah di dalam momen Natal ini, kita akan memperbarui komitmen kita sebagai anak-anak Allah. Hendaklah kita berperilaku seperti anak Allah dan meneladani Yesus waktu Yesus hidup di dunia ini. Untuk memberitakan Injil, untuk melayani orang-orang miskin, untuk melayani orang-orang yang terlantar, dan menjadi terang di tengah dunia yang semakin gelap ini. Agar kita juga bisa menerima terang itu, mereka bisa menerima terang itu, dan hidup di dalam terang itu. Tuhan Yesus memberkati. mempersilakan kepada Bapak Gembala, Bapak Marsudi bersama dengan istri untuk maju ke depan. Berikutnya Bapak Dedi Gunandar dan bersama dengan istri, saya persilakan ke
Berikutnya saya persilakan kepada Bapak Suryadi bersama dengan istri untuk maju ke depan. Dan juga Bapak Joni bersama dengan istri untuk maju ke depan untuk menyalakan lilin. Mari sama-sama kita nyanyikan lagu ini Malam Kudus. Ucap syukur di dalam nama Yesus Tuhan kami. Amin. Shalom semuanya. Puji Tuhan, kita sudah merayakan Natal dengan penuh sukacita. Nah, ada satu pengumuman lagi, yaitu kita akan mengadakan kebaktian akhir tahun. Ya, pada hari Kamis, 31 Desember, jam 23 atau jam 11 malam. Jangan lupa di YouTube channel GBI Sungai Yordan. Tuhan Yesus memberkati kita semua dan sampai jumpa. Mari kita berikan sorak-sorai bagi Tuhan kita yang luar biasa. Katakan haleluya. Haleluya.
Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, sebentar lagi kita akan mengakhiri perayaan Natal yang kita sudah rayakan bersama-sama. Karena itu sebelumnya mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami sungguh bersyukur kalau hari ini kami boleh menikmati kehadiran-Mu dalam perayaan Natal hari ini yang kami rayakan secara sederhana, tapi kami juga percaya bahwa Engkau hadir bersama-sama dengan kami. Karena itu Tuhan, kami mengucap syukur sekali lagi Tuhan, karena hari ini kami boleh mengalami sukacita yang datang dari Engkau, menikmati kebenaran firman-Mu, dan bahkan Engkau sudah memberkati jemaat-Mu dengan mengenyangkan tubuh rohani kami dengan firman-Mu. Karena itu Bapa Surgawi, sebelum mereka beraktivitas, biarlah Tuhan juga turunkan berkat bagi mereka, sehingga mereka juga selalu ada dalam perlindungan-Mu, dan Tuhan selalu menyertai seluruh aspek kehidupannya. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, sebelum Bapak Ibu beraktivitas, terimalah berkat yang berkelimpahan yang dari Bapa Surgawi. Diberkatilah seluruh keluargamu, diberkatilah di dalam kesehatanmu, diberkati dalam pelayananmu, diberkati di dalam segala aspek kehidupanmu, bahkan diberkati dalam segala pekerjaan dan usahamu, apapun yang kau dikerjakan dibuat Tuhan berhasil. Terimalah juga cinta kasih Kristus yang begitu sempurna, yang tiada taranya, dan juga perlindungan darah Yesus menyertai Bapak Ibu sekalian dimanapun Bapak Ibu berada. Dan juga terimalah kekuatan, penghiburan, damai sejahtera, sukacita dari Roh Kudus menyertai saudara sampai selama-lamanya. Mari kita sama-sama katakan amin. Merry Christmas and Happy New Year! Tuhan Yesus memberkati. Jemaat GBI Sungai Yordan Taman Ratu, kami berdua ingin mengucapkan Selamat Natal dan menyambut Tahun Baru. Tuhan Yesus memberkati. Halo Bapak Ibu yang terkasih, saya dan istri mengucapkan selamat Natal dan menyambut Tahun Baru. Tuhan Yesus memberkati. Kami dari tim PW Sungai Yordan mengucapkan Merry Christmas and Happy New Year. Hai semuanya, kami mengucapkan selamat Natal dan menyambut Tahun Baru. Tuhan Yesus memberkati. Bye. Kami dari tim doa mengucapkan Selamat Natal dan Tahun Baru 2021. Tuhan Yesus memberkati. Hore! Hai Novi, apa kabar? Kabar. Wih, gue seneng lihat lu deh. Aduh, kita udah lama gak ketemu ya. Udah Natalan nih hari ini. Tuh, lagi masa kayak begini nih, Nov. Aduh, kita harus bersemangat dan sukacita, Nov. Pandemi-pandemi gini kita tetap harus sukacita. Pasti. Sukacita di dalam
Tuhan senantiasa ya. Sekarang kita ngucapin Natalan yuk. Yuk. Nya, Babe, Engkong, Encing. kita mau berdua mau ngucapin selamat Hari Natal dan Tahun Baru. Tuhan Yesus memberkati. God bless you. Kami Pembina Star Kids mengucapkan Selamat Natal dan Tahun Baru 2021. Biar Immanuel selalu menyertai kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Yeay! We wish you Merry Christmas. We wish you Merry Christmas. We wish you Merry Christmas and Happy New Year. Kami dari tim Praise and Worship GBI Sungai Yordan mengucapkan Selamat Hari Natal dan selamat menyambut tahun baru 2021.